Pranoto Projo atau sering dipanggil dengan Romo Nurwidi, ya. Romo Nurwidi adalah Imam Diosesan Keuskupan Agung Semarang, Bapak Ibu. Beliau ditabiskan pada tanggal 10 Juli 2002 di Gereja Santo Franciscus Xaverius Kidologi, Yogyakarta. Beliau berpendidikan S1 Filsafat Teologi di Fakultas Teologi Weda Bakti Universitas Sanata Dharma. Beliau juga S2 Lisensiat Teologi di Fakultas Yogyakarta. Juga beliau mengenyam pendidikan di Lisensiat Misiologi di Universitas Urbaniana Roma, Italia. Beliau pernah bertugas sebagai Direktur Diosesan KKI KAS, Ketua Komisi Karya Misioner KKM KAS, Kepala Museum Misi di Muntilan, juga personalia imam-imam di Keuskupan Agung Semarang. Juga bertugas sebagai Litbang Dewan Karya Pastoral KAS pada tahun 2009 sampai 2014. Dan saat ini Romo Nurwidi berkarya sampai sekarang sebagai Direktur Nasional Karya Kepausan Indonesia, serta juga sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Karya Misioner atau KKM KWI. Nah, Bapak Ibu, kita akan sambut Romo Nurwidi untuk memberikan materi yang akan kita dengarkan secara bersama-sama. Kepada Romo Nurwidi, waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Leoni atas waktu yang disediakan bagi saya. Shalom semuanya para sahabat misioner peserta DNPP 2022 ini. Langsung saja, karena tadi sudah diperkenalkan siapa saya akan berbagi screen. Ya. Ya, semoga kelihatan dan suara saya bisa didengar. Ya. Dan terdengar, Romo. Terdengar ya? Baik. Nah, topik kita pada sesi yang pertama ini adalah bersahabat untuk menginjil, bermisi di tengah keberagaman. Tadi Pak Budi sudah memberikan pengantar yang amat sangat baik, khususnya terkait dengan topik ini. Kita bersama-sama diajak untuk bersahabat, untuk mewartakan sukacita Injil itu. Dan kita berada di Indonesia ini bermisi di tengah aneka ragam realitas Indonesia, realitas Nusantara. Ya, untuk itu saya pertama-tama akan mengajak kita semua untuk melihat atau untuk melangkah bersama-sama dalam dinamika gereja universal maupun nasional. Nah, ini amat sangat penting karena apa? Ini menjadi kesadaran kita bersama bahwa kita itu bagian dari gereja, kita sendiri adalah gereja. Dan kita sebagai pewarta dan pengajar itu tidak berjalan sendiri. Kita sebagai pewarta dan pengajar itu bukan atas inisiatif kita sendiri. Tapi kita sebagai pewarta dan pengajar di dalam gereja dan oleh mandat gereja. Nah, ini harus dicatat. Ini harus kita sadari bersama, ya kan? Supaya apa? Supaya kita itu berada di dalam rel yang benar, ya kan? Tidak menyimpang kemana-mana. Untuk itu saya ajak untuk melihat ini, dinamika gereja universal maupun nasional, setidak-tidaknya itu kurun waktu 3 tahun berjalan ini. Kita ingat pada tahun yang lalu 2021, Bapak Suci Paus Fransiskus itu mengajak kita semua, mengajak gereja universal, gereja semesta, untuk apa? Untuk berjalan bersama. Paus Fransiskus mencanangkan aksi bersama, ya kan? Kegiatan program gereja bersama, yaitu bagi gereja sinodal.
kita menuju atau bahkan sebetulnya sudah mengalami berproses bersama dalam gereja sinodal itu. Entah kita secara pribadi, personal, dalam lingkungan, atau keterlibatan kita di paroki, atau bahkan di keuskupan, maupun sebagai kelompok, entah kelompok BPK, entah kelompok BPN, entah komunitas-komunitas yang berada dalam naungan BPK maupun BPN. Intinya adalah apa? Kita masuk dalam arus bersama Gereja Universal, berjalan bersama. Nah, ini sudah dimulai tahun 2021 itu. Kita mau menyatukan diri di sana. Nah, kemudian masuk tahun 2022, ya, karena topik kita adalah bersahabat untuk menginjil dan bermisi di tengah keberagaman, maka kita sudah sepatutnya mengingat, mendengarkan pesan Paus untuk Minggu Misi ke-96. Para saudara, kita semua tahu bahwa setiap tahun sekali gereja itu menetapkan satu bulan, yaitu bulan Oktober sebagai bulan misi sedunia. Dan itu berpuncak pada hari Minggu Misi Sedunia setiap minggu kedua terakhir di bulan Oktober. Ya. Minggu kedua, bukan minggu ketiga, minggu kedua terakhir. Karena bulan Oktober itu ada saat 4 minggu, ada saatnya itu 5 minggu. Maka dihitungnya minggu kedua terakhir di bulan Oktober itu menjadi puncak. Dan pada tahun 2022 ini, gereja itu merayakan Minggu Misi Sedunia yang ke-96. Jadi ini sudah dicanangkan oleh Paus Pius ke-11 tahun 1926. Nah, kita sebagai pewarta dan pengajar evangelisasi itu hendaknya seyogianya atau bahkan harus kenal ini dan harus ikut merayakan ini, Hari Minggu Misi Sedunia, bulan misi sedunia, karena ini adalah bulan kita, ini adalah hari kita. Ada Hari Minggu Misi Sedunia ini. Nah, Bapak Suci Paus Fransiskus itu memberikan pesan pada Minggu Misi 2022 itu. Dan para paus itu selalu memberikan pesan misinya pada hari misi ini. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, para Bapak Uskup melakukan sidang sinodal KWI. Dan di situ membahas dan kemudian menyepakati satu pesan Natal yang dibuat bersama-sama antara KWI dan PGI. Maka pada jelang akhir tahun 2022 ini, Gereja Nasional mengeluarkan pesan Natal KWI PGI untuk 25 Desember 2022. Nah, sekaligus hal ini itu menjadi cerminan atau menjadi teladan bagi kita akan persahabatan, ya, antara KWI dan PGI, antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan serta berbagai macam denominasinya. Itu, ya, ini diwakili atau dilakukan oleh para uskup dan jajaran pengurus PGI. Jadi Gereja Katolik pun dalam hal ini para uskup menjalin persahabatan. Untuk apa? Untuk menginjili dunia ini, untuk mewartakan sukacita Injil. Itu dalam keanekaragaman, dalam kebinekaan di realitas Indonesia ini. Salah satu wujud konkretnya adalah menerbitkan atau mengeluarkan pesan Natal bersama KWI dan PGI. Nah, para saudara, kita berada di dalam arus ini. Arus dinamika gereja universal dan nasional ini. Ini harus kita internalisasi. Ini harus kita sadari sungguh. Supaya kita sehati, seperasaan dengan gereja sendiri. Kita tidak berjalan
atas inisiatif sendiri, tetapi kita berjalan di dalam gereja, oleh mandat gereja, dan karena gereja. Ini yang harus kita pegang bersama-sama. Nah, setelah kita melihat bersama-sama dinamika gereja universal maupun nasional, maka saya mengajak untuk bagaimana kita mau menimba inspirasi iman misioner dari dinamika gereja itu tadi. Kita ingat, kita tahu bahwa ada 3 kata kunci dalam gereja sinodal yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus, ya kan? Ada persekutuan, partisipasi, dan misi. Ini 3 kata kunci untuk berjalan bersama bagi gereja sinodal. Nah, maka ini menjadi inspirasi iman misioner bagi kita. Secara sederhana kemudian saya terjemahkan demikian. Persekutuan itu sebagai bersahabat. Dan pas dengan topik kita, pas dengan tema kita bersama ini, bersahabat. Maka kalau panitia atau BPK mengangkat tema bersahabat untuk menginjil ini, rasa saya sangat mengagumkan. Karena apa? Karena sudah satu rel dengan gereja universal maupun gereja nasional, ya kan? Yang berjalan bersama-sama, persekutuan, partisipasi, dan misi. Persekutuan tidak lain adalah bersahabat. Dan inspirasi kitab sucinya dari mana? Dari kisah mengenai dua murid yang pulang ke Emmaus. Itu dari Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Sengaja saya ambilkan kisah ini karena apa? Karena kisah ini adalah kisah yang amat sangat menarik, yang amat sangat mengesankan bagi Paus Fransiskus. Maka Paus Fransiskus pada awal masa kepausannya itu mengambil 2 kisah kitab suci itu untuk melandasi seluruh gerak karya penggembalaannya, karya kepausannya. 2 kisah itu yaitu kisah murid ke Emmaus, dan yang kedua nanti akan kita lihat juga adalah kisah orang Samaria yang baik hati. 2 kisah ini sangat mempesona bagi Paus Fransiskus. Dan ini sekaligus seperti tadi saya katakan menjadi landasan, menjadi pijakan bagi beliau dalam menggembalakan gereja universal, gereja Katolik seluruh dunia ini. Maka untuk persekutuan ini saya ambilkan dari situ. Perjalanan atau kisah 2 murid yang hatinya ambyar, yang hatinya hancur. Ya, dia sudah mendambakan Yesus sebagai Mesias, tetapi ternyata disalibkan, mati dianiaya dan mati disalib. Maka hatinya ambyar, hatinya hancur, maka dia kemudian pulang, mereka berdua pulang ke Emmaus. Tetapi lihat bahwa di tengah perjalanan, Yesus yang bangkit hadir di tengah-tengah mereka. Hadir menyertai perjalanan mereka. Maka bisa kita lihat di sini ada sketsa ya, sosok warna hitam dan ada sosok yang transparan. Nah, tentu kita tahu sosok yang warna hitam ini adalah 2 murid Emmaus, gitu. Simon dan satu temannya, siapa namanya tidak tahu. Dan yang transparan adalah Yesus yang bangkit, yang hadir bersama-sama. Dan Yesus mendengarkan keluh kesah atau hati yang ambyar, hati yang hancur dari 2 murid itu. Dan sebaliknya, nanti 2 murid ini mendengarkan Yesus yang berkisah, Yesus yang bercerita. Maka disitulah terjalin suatu persahabatan. Ya, bagaimana bersahabat dibangun? Yaitu bersahabat bersama Allah, bersama Yesus yang bangkit,
tetapi juga bersahabat bersama orang-orang yang sama hancurnya, sama-sama murid Kristus, tapi juga bisa dimaknai sebagai persahabatan dengan orang-orang pencari Tuhan. Ya, bersahabat dengan sama-sama peziarah yang mungkin imannya berbeda, yang agamanya berbeda, ya kan? Yang sukunya berbeda, yang rasnya berbeda, yang golongannya berbeda, yang warna kulitnya berbeda. Disinilah kita belajar bagaimana persahabatan itu terjalin dari dua murid yang pulang ke Emmaus, tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, kemudian apa? Kembali ke komunitasnya, kembali ke Yerusalem. Kembali untuk apa? Bukan untuk apa-apa, tetapi untuk mewartakan sukacita Injil. Mewartakan bahwa Yesus bangkit. Dalam bahasa kita adalah apa? Bersahabat untuk menginjili. Bersahabat untuk mewartakan sukacita Injil. Dan itu bersumber dari mana? Dari perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit. Dengan Yesus yang bangkit. Dengan Allah sendiri. Nah, disinilah terjadi suatu gerakan, ya kan? Kalau kita boleh meminjam bahasa atau hukum fisika, itu gerakan sentripetal dan gerakan sentrifugal. Sentripetal berarti ke dalam, bersahabat dengan Allah, dengan masuk ke ruang batin kita, berjumpa dengan Yesus yang bangkit, tetapi tidak berhenti di situ, melainkan terus dilanjutkan dengan gerak sentrifugal, gerak keluar. Untuk apa? Mewartakan sukacita Injil itu tadi. Karena mengalir dari perjumpaan dengan Kristus. Sebagaimana dua murid ini yang setelah berjumpa dengan Yesus, yang semula hatinya ambiar hancur, kemudian dengan penuh sukacita kembali ke Yerusalem untuk mewartakan Injil, mewartakan Yesus yang bangkit, mewartakan kabar sukacita. Persahabatan seperti itu yang mau kita bangun. Nah, persahabatan itu bukanlah suatu persahabatan yang mandul, tetapi persahabatan yang berbuah. Persahabatan yang produktif. Persahabatan yang subur. Persahabatan yang dalam bahasa kita adalah membawa misi. Dan misi itu dilakukan dalam bentuk partisipasi. Maka kata kunci kedua, yaitu partisipasi, saya terjemahkan atau dengan saya carikan kata lain, yaitu terlibat. Setelah bersahabat, kemudian kata kunci yang kedua adalah terlibat. Kita semakin terlibat. Terlibat dalam apa? Atau terlibat dengan siapa? Terlibat dengan Allah yang menyelamatkan. Terlibat dengan Allah yang menyelamatkan. Nah, di situ saya ambil sengaja kisah kitab suci yang mempesona Bapak Paus Fransiskus, kisah yang kedua, yaitu kisah orang Samaria yang baik hati. Kutipan dari Injil Lukas bab 10 ayat 30-37. Kita semua sudah hafal kisah itu. Dan kita semua tahu tafsirannya seperti apa. Tapi intinya adalah kita diajak untuk terlibat, berpartisipasi. Gitu kan? Setelah bersahabat, kita saling mengulurkan tangan untuk melayani, memberikan hati untuk mencintai. Disitulah. Maka dengan persahabatan, dengan bersahabat, kita itu semakin terlibat. Semakin terlibat. Dan dengan keterlibatan itu, untuk apa? Untuk menjadi berkat. Dan itulah misi kita. Kata kunci yang ketiga, yaitu misi. Dan boleh kita terjemahkan,
dengan kata menjadi berkat. Maka kita bersahabat untuk semakin terlibat, dan dengan demikian kita bisa semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Ya kan? Dan disinilah kemudian titik perjumpaannya dengan pesan Paus untuk Minggu Misi Sedunia yang mengangkat tema kamu akan menjadi saksiku dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Paus memberikan tema untuk pesannya itu kamu akan menjadi saksiku. Ya, kita semua, saya dan Anda adalah saksi-saksi Kristus. Paus Fransiskus mengingatkan di dalam pesan Minggu Misi Sedunia ke-96 tahun 2022 pada bulan Oktober yang lalu itu. Kita diingatkan bahwa mewartakan Injil itu adalah identitas gereja. Itu adalah identitas terdalam gereja. Ya, gereja lahir, gereja hidup, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi gereja untuk yang lain. Untuk mewartakan Injil. Karena itulah jati diri gereja. Itulah identitas gereja. Dan setiap orang yang sudah dibaptis adalah ada untuk misi. Di dalam gereja dan oleh mandat gereja. Teristimewa Anda sekalian, para peserta TNPP ini, para pewarta dan pengajar. Tapi kita menjadi pewarta maupun pengajar bukan karena inisiatif kita sendiri, bukan inisiatif individu, tetapi kita secara bersama-sama dalam persekutuan dengan komunitas gerejawi. Maka tekanan persahabatan di sini amat sangat kuat. Paus Fransiskus dalam pesannya itu juga menekankan bahwa kita itu menjadi saksi Kristus. Awas ya. Kita menjadi saksi Kristus. Artinya apa? Kita bersaksi tentang Kristus. Kita bukan mau menunjukkan kualitas diri. Kita bukan untuk menunjukkan kemampuan persuasif kita. Sehingga kita menarik banyak orang. Karena kemampuan manajerial kita, kemampuan persuasif kita. Bukan. Tapi kita mau bersaksi tentang Kristus. Dengan kata lain, kita mau menghadirkan Kristus itu dalam kata-kata dan perbuatan. Nah, Paus menekankan ini dalam pesannya itu. Ya kan? Dan sebagai saksi Kristus, itu puncaknya, atau yang paling tinggi katakanlah seperti itu, levelnya tingkatan martir. Ya, martir. Jadi Pak memberikan hidupnya untuk Injil, untuk Yesus. Nah, Bapak Suci Paus Fransiskus menekankan hal ini, para saudara. Ya. Nah, ini kemudian kita sambung, inspirasi iman misioner ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari pesan Natal KWI PGI tahun 2022 ini. Ini. Untuk semakin mengkonkretkan bagaimana kita menjadi saksi Kristus itu. Para bapak gereja di Indonesia ini mengambil tema pesan Natal 2022 ini adalah pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini diambil kitab sucinya dari Injil Matius bab 2 ayat 12. Gitu kan. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tekanannya di mana? Tekanannya di sini adalah jalan lain. Kalau boleh saya menggunakan kata-kata yang lain dari jalan lain, ini adalah jalan baru. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan baru. Jalan baru untuk
mewartakan sukacita Injil itu di realitas Indonesia yang bineka, di realitas Indonesia yang aneka ragam ini. Dalam realitas komunitas-komunitas kita yang beragam. Entah beragam usia, entah beragam lingkungan, beragam asal-usul, beragam latar belakang, beragam pola pikir, beragam keyakinan. Dan kita diutus oleh gereja untuk mewartakan sukacita Injil itu. Nah, khususnya di Indonesia, bermisi mewartakan sukacita Injil itu dikonkretkan dengan apa? Dengan mewujudkan tata hidup bersama yang lebih bermartabat melalui jalan-jalan baru. Inilah para saudara, inspirasi iman misioner yang bisa kita petik dari dinamika gereja selama 3 tahun berjalan ini dan masuk ke tahun 2023 nanti. Yang berikut, saya mengajak untuk kita waspada. Bagaimanapun juga kita ini manusia yang rapuh, kita ini makhluk yang rentan, ya kan? Maka juga tidak kalis dari godaan-godaan, tidak lepas dari cobaan-cobaan iblis maupun setan. Karena kita ingat surat 1 Petrus itu ya mengatakan bahwa setan itu, iblis itu bagai singa yang berkeliling mengaum-ngaum mencari mangsa. Maka kita harus hati-hati untuk itu. Maka awas, godaan bagi pewarta dan pengajar. Dan ini saya persisnya saya ambilkan atau saya sarikan dari surat apostolik Evangelii Gaudium nomor 76 sampai 109. Gitu ya. Godaan bagi pewarta dan pengajar itu apa? Berpusat pada diri sendiri dan mengalami kedangkalan rohani. Gitu ya. Berpusat pada diri sendiri dan kedangkalan rohani. Kerohanian kita menjadi dangkal. Gitu kan? Dan ini godaan bagi kita para pewarta dan pengajar. Ya. Dengan godaan itu, dengan berpusat pada diri sendiri, kedangkalan rohani itu kita menjadi kurang sabar. Ya kan? Menjadi segala sesuatunya itu yang apa ya, yang rutin seperti itu. Karena rutin kita sebagai pengajar, sebagai pewarta, kemudian mudah sekali menyepelekan. Bahan-bahan sudah kita kuasai. Bahan-bahan pewartaan, bahan-bahan pengajaran seperti sudah di luar kepala. Maka kita memandang mudah itu. Karena ini sudah kegiatan yang rutin. Maka tidak lagi ada pendalaman-pendalaman di situ. Sehingga menjadi dangkal. Ya kan? Tidak ada sesuatu yang baru. Juk-juk yang kita pakai mungkin sesuatu juk-juk yang sudah lama. Gitu kan? Dan ini bisa kita pakai karena apa? Karena audiens atau yang kita layani bisa jadi berbeda, maka bisa dikeluarkan lagi. Ya kan? Karena apa? Kita malas untuk mencari. Malas untuk merenungkan bagaimana sabda Tuhan itu begitu kaya. Ya kan? Karena akibat itu tadi, sesuatu yang rutin. Atau sebaliknya menjadi skeptis. Lalu mudah mengeluh sana sini karena kurang ini, kurang itu. Harus untuk mengajar, menuntut adanya ini, mewartakan dan menuntutkan sarana ini, sarana itu. Kalau tidak nanti menjadi kacau dan sebagainya dan sebagainya. Mudah mengeluh. Ini menjadi godaan yang pertama bagi pewarta dan pengajar. Berpusat pada diri sendiri dan mengalami kedangkalan rohani. Yang kedua adalah kerohanian duniawi. Atau dengan kata lain itu apa ya? Cari pemuasan rohani. Di situ saya tuliskan spiritual narcissism. Gitu kan. Seperti ekstase sendiri gitu kan. Ya kan? Kerohanian yang mandul. Kerohanian yang tidak subur. Asik dengan dirinya sendiri, ekstase dengan dirinya sendiri. Itu kan.
kita apalagi di zaman digital ini, itu kan apa-apa mudah sekali untuk selfie, apa-apa mudah difoto, udah foto itu sudah merasa puas lalu diposting gitu kan. Tetapi fotonya bukan foto material, melainkan foto rohani. Jadi merasa puas kalau sudah mengalami pengalaman rohani sendiri. Gitu kan. Dan ini godaannya apa? Percaya pada kekuatan diri sendiri. Ya kan? Kalau sudah percaya pada kekuatan diri sendiri, kemudian mengagungkan kuasa, dan yang akan terjadi adalah konflik kepentingan dan terjadi perpecahan. Muncul yang lain adalah apa? Arogan, sikap sombong. Dan kalau sudah sombong, sebagai karena sudah menjadi pengajar, pewarta, yang mungkin sudah pengajar senior, pengajar pewarta senior, lalu merasa semuanya, hanya sudah gampang lah ini. Gitu kan? Ada narsisisme, spiritual narsisisme itu. Merasa pada kekuatan diri sendiri, maka kemudian tertutup. Tidak mudah mendapat masukan dari yang muda, ya, dari yang baru. Gitu kan? Maka sikapnya lalu pragmatis saja. Ini godaan yang kedua. Godaan yang ketiga kemudian adalah apa? Kelekatan pada popularitas, hiburan, bersikap sinis. Ini menjadi godaan bagi kita, para pewarta dan pengajar. Ya kan? Awas untuk ini. Karena setan menurut surat pertama Petrus itu bagai singa yang berkeliling mengaum-ngaum mencari mangsa. Mencari kita yang lengah. Dan kalau kita lengah, dia akan menerkamnya. Dan godaan ini, yang semula hanya godaan, kemudian menjadi cobaan, dan akhirnya kita terperosok di dalamnya. Terkam di dalamnya. Ya. Untuk itu, bagian yang terakhir ini, saya mengajak untuk mari. Ada 3 ajakan sekurang-kurangnya. Bagi kita, para pewarta dan pengajar, untuk bisa bersahabat, untuk menginjil, dan bermisi di tengah keberagaman. Ajakan yang pertama adalah mengembangkan hidup mistik. Ini yang menjadi kekuatan utama kita. Hidup mistik. Ya. Mengembangkan hidup mistik, yaitu bersahabat intim dengan Allah. Dengan Yesus yang bangkit. Yang berikutnya adalah bersahabat dengan yang sama. Satu komunitas, ya, yang sama. Nanti ada para pensharing, ada sharer yang akan memperkaya kita, yang akan berbagi dengan pengalaman-pengalaman persahabatan mereka, itu dari LOCF, dari CFM, ya, dari Ibu Jane, dari Pontianak juga akan sharing, memperkaya kita. Bagaimana mengembangkan persahabatan itu dengan yang sama. Tetapi juga tidak hanya dengan yang sama, melainkan juga dengan yang beda, bahkan dengan yang lain. Bersahabat dengan yang lain. Maka di situ saya katakan, semakin intim berelasi dengan Allah, maka semakin terbuka berjalan bersama dengan yang lain. Inilah ciri kedewasaan rohani. Ciri kerohanian yang dewasa. Yaitu semakin intim dengan Allah, akan semakin terbuka terhadap yang lain. Mudah saja, ya kan? Mudah saja. Perhatikan saja diri kita sendiri, atau mungkin juga orang lain. Kalau mengaku diri, memiliki kedalaman rohani, pastilah dia terbuka. Kalau dia mengaku intim dengan Allah tetapi tertutup, bisa jadi itu singa, jelmaan setan yang mengaum-ngaum itu. Karena kerohanian yang dewasa, tandanya adalah semakin intim dengan Allah, dia akan semakin terbuka terhadap yang lain. Karena apa? Karena Allah adalah terbuka. Allah bukan Allah yang tertutup.
Tandanya apa? Tritunggal Maha Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu, dia tidak tertutup pada dirinya sendiri. Gitu. Dia terbuka terhadap pribadi, tiga pribadi itu saling terbuka. Dan kemudian terbuka pada umat pilihannya, pada ciptaannya. Nah, ini. Maka semakin intim dengan Allah, pastilah dia semakin terbuka terhadap yang lain. Ajakan yang kedua adalah terlibat. Terlibat dalam gerak Allah. Gerak Allah yang menyelamatkan. Sederhananya, dalam bahasa kita, zaman ini, yaitu semakin mengindonesia, semakin inkulturatif, ya, semakin mencintai tanah air, dan itu sebetulnya sudah kita lakukan, ya kan? Dalam sambutan Pak Budi pada awal tadi dikatakan kita BPK itu bersama-sama akan bermitra konkret di Keuskupan Amboina. Nah, ini berarti apa? Dari Jakarta, dari Surabaya, dari mana lagi, dari Semarang, dari Medan, dari mana, kan fokus ke Amboina pada kesempatan ini. Mau semakin mengindonesia, ya kan? Karena Indonesia tidak hanya di Jawa, tetapi juga di pulau-pulau lain. Nanti pada gilirannya akan berpindah lagi kemana? Papua misalnya, atau ke Nusa Tenggara, atau ke Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, dan seterusnya. Ini semakin terlibat di dalam gerak Allah yang menyelamatkan itu. Dan ini juga semakin peduli. Maka kata-kata kuncinya adalah, marilah kita mengulurkan tangan untuk melayani, dan kita memberikan hati untuk mencintai. Dan yang terakhir, ajakan yang ketiga adalah menjadi berkat dengan atau melalui jalan-jalan baru. Maka PR bagi pewarta dan pengajar peserta TNPP ini mencari jalan-jalan baru itu. Dan semoga nanti bersama-sama para pembicara kita akan menemukan jalan-jalan baru itu. Bahkan dibimbing oleh para Bapak Uskup, kita akan menemukan jalan-jalan baru itu. Kita akan membangun jembatan dan bukan membangun tembok. Kita akan merangkul, merengkuh, dan bergandeng tangan untuk bersama-sama menapaki jalan-jalan baru itu. Untuk ini dibutuhkan kerelaan untuk diambil, kerelaan untuk dipecah-pecah, dan kerelaan untuk dibagi-bagi seperti tubuh Kristus sendiri, yang kemudian menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Para saudara terkasih, rasa saya, paparan dari saya cukup. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih, dan PP berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir. Kita semua semakin bersemangat, semakin bergairah untuk bersahabat, untuk menginjil, dan bermisi di tengah keberagaman. Terima kasih, Shalom. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Leonie sebagai moderator kita. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ini Romo Nurwidi gitu ya. Sungguh luar biasa. Berapa orang di tempat ini yang merasa sangat terberkati dengan pemaparan dari Romo Nurwidi? Boleh kasih saya reaction hati, boleh jempol, boleh lambaikan tangan gitu ya. Saya sendiri dengarkan pemaparannya ini kayak gini, Romo, kalau orang bahasa Jawanya tuh dikaplok kalau ditempeleng gitu ya. Rasanya mak jep gitu. Seringkali menjadi pewarta dan pengajar itu juga lupa nih kalau kita ini ada bagi gereja, dari gereja dan juga untuk gereja. Tentunya Romo tadi sudah menyampaikan begitu ya, bahwa di dalam sesi yang pertama ini dengan sebuah topik bersahabat untuk menginjil dan bermisi di tengah keberagaman. Wah, itu luar biasa ini ya Romo. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat untuk Bapak Ibu yang mungkin hendak bertanya, karena banyak banget ini kelihatannya yang raise hand mau tanya kayaknya ya.
waktu kita sangat terbatas, jadi boleh di drop nih di kolom chat, boleh ditembuskan ke MC kita tadi Ricky gitu ya. Namun ada beberapa yang sudah masuk, Olive bacakan ya Romo. Yang pertama itu pertanyaannya tentang buku, Mo. Gitu. Tadi ada pesan paus. Pesan paus tadi bisa dilihat di buku mana? Dan kalau tidak ada buku, pesan homili tanggal berapa saja? Itu Romo. Mau satu-satu atau bagaimana ini, Mo? Boleh satu-satu. Yang pesan paus akan saya kirimkan. Ya, sebentar. Pesan paus hari Minggu misi ya. Oke. Ya. Pesan paus sudah saya kirim, silahkan lihat di chat gitu ya. Pesan paus untuk hari Minggu misi sedunia tahun 2022. Ya. Oke, terima kasih banyak Romo untuk kirimannya nih, nanti bisa diramesin kembali gitu ya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua yang sudah masuk ke kolom chat adalah dari Ibu Novi. Di dalam pengajaran, Romo menjelaskan bahwa bermisi artinya menjadi saksi Kristus. Evangelisasi juga kan menjadi saksi Kristus untuk mewartakan kabar gembira. Maka yang ingin ditanyakan, apa bedanya evangelisasi dan misi? Monggo Romo. Terima kasih. Jadi misi dan evangelisasi itu memang sebetulnya dua kata yang bisa dimaknai sama ya. Hanya penggunaannya kan berbeda. Pada awal mulanya itu kata yang dipakai adalah misi. Ya. Dan kata misi ini itu mengalami perkembangan pemahaman, gitu ya, pemahaman. Kata evangelisasi sendiri itu baru muncul pada abad ke-20, ya, kata evangelisasi. Jadi ini sebetulnya kata yang baru, ya, kata yang baru. Muncul sekitar tahun 70-an seperti itu, ya, kata evangelisasi di Katolik, ya, di Kristen Katolik. Kalau di Kristen Protestan itu jauh lebih awal lagi itu. Tapi di Kristen Katolik itu kata evangelisasi menjadi kata yang baru, ya. Untuk misi sendiri itu kemudian menjadi satu bagian atau satu rangkaian dari proses evangelisasi. Atau boleh dikatakan misi itu adalah evangelisasi awal atau pra-evangelisasi, ya. Jadi dalam tahapan evangelisasi, dalam dokumen katekese Tradende, misi itu berada pada langkah awal evangelisasi. Ya kan? Jadi itu satu bagian dari proses evangelisasi. Ini misi. Ya, mau mewartakan Kristus. Ya kan? Betul bahwa tadi dikatakan, bukankah evangelisasi mewartakan Injil itu juga misi? Betul, itu juga termasuk misi. Ya. Maka dalam perjalanan gereja, dalam berbagai macam dokumen, naskah, artikel-artikel, kata misi dan evangelisasi kerap dipakai bersama-sama. Misi evangelisasi, gitu ya. Jadi saya tegaskan lagi, misi itu istilah yang dipakai oleh gereja pada awal mulanya, yaitu mewartakan iman, mendirikan gereja, mempertobatkan orang, mengkatolikan orang, seperti itu. Ya. Nah kemudian pada abad ke-20 muncul kata baru evangelisasi, dipakai di dalam gereja Katolik. Artinya menginjili atau penginjilan atau mewartakan Injil ini ya, mewartakan Injil. Nah, dalam dokumen katekese Tradende, misi itu menjadi bagian dari evangelisasi, yaitu awal evangelisasi. Ya, tindakan awal evangelisasi itu misi. Yang berikut itu misi dan evangelisasi kerap kali dipakai bersama-sama. Maka kita tidak perlu
bingung, tidak perlu confuse dengan dua istilah itu yang saat ini kemudian bisa dipakai bersama-sama itu. Terima kasih. Siap, Romo. Terima kasih untuk penjelasannya. Pertanyaan yang selanjutnya dari Pak Nurdin. Terbuka dalam mewarta adalah kedewasaan iman. Bagaimana prakteknya? Dan kita menjadi Katolik yang militan. Mohon penjelasan, Romo. Silakan, Romo. Baik, terima kasih. Ya. Jadi tanda kerohanian yang dewasa itu adalah terbuka, ya kan? Terbuka dalam persahabatan, tidak hanya dengan kelompoknya sendiri, tidak hanya dengan apa namanya ya, komunitasnya sendiri, gitu kan? Tapi terbuka juga dengan komunitas yang lain, terbuka dengan kelompok yang lain. Ini terbuka juga mendapatkan atau menerima masukan-masukan berharga dari orang lain, bahkan yang lebih muda dari kita, bahkan yang lebih apa ya, katakanlah katakan bahkan murid kita, gitu kan, bahkan terhadap murid kita pun kita terbuka untuk menerima masukan itu, masukan-masukan apapun yang berharga bagi kita. Nah, ringkasnya, sederhananya seperti itu. Tidak tertutup, tidak membuat tembok, tidak membuat benteng, gitu kan? Tidak cepat-cepat untuk membantah, tetapi untuk menerima, mencecap-cecap, gitu kan? Kemudian meresapkannya, mengolahnya. Dan bukankah ini adalah tindakan meditatif, gitu kan? Jadi meditasi tidak hanya terhadap sabda Allah dalam kitab suci, tetapi memeditasikan masukan-masukan, kritikan-kritikan itu untuk kita kunyah, ya, untuk kita renung-renungkan, untuk kemudian ini menjadi daya bangkit bagi kita, sehingga kita menemukan yang tadi saya katakan jalan-jalan baru itu, ya kan? Dan ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan keterbukaan, ya kan? Dibutuhkan keterbukaan. Saya bertugas di KWI, khususnya di Komisi Karya Misioner. Dan saya mengalami betapa pengalaman tidak terbuka itu begitu mudah dijumpai, gitu kan? Bagaimana komunitas-komunitas, kelompok-kelompok itu mereka berpegang pada bendera sendiri-sendiri, gitu kan? Tidak mudah untuk bekerja sama. Suatu saat pada kegiatan pekan misi, ada satu komunitas yang akan menyumbangkan satu apa ya, satu bantuan, katakan seperti itu ya. Tetapi karena waktunya tidak pas, maka komunitas yang mau membantu ini tidak bisa, ya kan? Tetapi komunitas lain itu bisa datang, gitu kan? Nah, kemudian panitia setempat itu menawarkan pada komunitas yang mau membantu ini, ya sudahlah, karena komunitasnya kurang lebih bergerak di bidang atau kegiatan yang sama, sudahlah titipkan saja bantuan itu ke komunitas yang bisa berangkat ini. Komunitas yang awal, yang satu itu mengatakan, oh tidak, jangan. Harus kami sendiri. Ya. Saya tidak mau kalau ditutupkan ke komunitas itu. Nah, ini salah satu bentuk ketertutupan. Contoh konkret. Ya, seperti itu. Nah, ini dalam kegiatan salah satu pekan misi di salah satu keuskupan. Misalnya seperti itu. Atau komunitas senior, ya kan, memiliki konflik dengan komunitas yang lebih muda. Itu. Karena yang muda ini dengan gerakan-gerakan yang baru, dengan model-model yang baru dan mudah, sementara komunitas senior mengalami enggak, itu keliru, itu enggak seperti itu, gitu kan? Ya, itu salah, gitu kan? Nah ini salah satu bentuk ketidakterbukaan. Ya, belum mendengarkan, belum kemudian memeditasikan
mengunyah-ngunyah apa yang sebetulnya dimaui atau gerakan jalan baru yang dipakai komunitas muda ini, tetapi komunitas yang senior merasa karena sudah merasa lebih tahu lalu kata, enggak, gitu kan. Atau kalau tidak sesuai lalu ya, maka bagi kita yang sudah lebih tahu itu sebetulnya puasanya mudah, yaitu puasa mulut seperti itu ya. Untuk apa? Untuk siap terbuka. Untuk siap terbuka, tidak menutup diri tapi menutup mulut supaya kita siap untuk mendengarkan. Dan setelah mendengarkan, mencecap, memeditasikan, baru kemudian mulut dibuka dan mewartakan. Seperti itu. Terima kasih. Pak Romo, yang sangat buat saya pribadi yang sangat menarik adalah tentang jalan baru ini ya Romo ya. Jadi bisa jadi jalan saat ini berbeda dari yang dulu pernah dilakukan, begitukah Romo? Ya, kita sangat belajar. Salah satu peristiwa yang membuat jalan baru, memunculkan jalan baru adalah apa? Pandemi. Dengan pandemi ini kita dipaksa untuk menemukan jalan-jalan baru. Bahkan dalam sisi atau segi-segi yang esensial di dalam hidup gereja. Yaitu apa? Ekaristi misalnya. Ketika kita tidak bisa berjumpa, ya kan, bersama-sama merayakan Ekaristi secara offline, ya kan, para elit gereja, para penanggung jawab atau pengemban wewenang gereja harus berpikir keras bagaimana menemukan jalan baru itu, dan kita dibantu dengan sarana perkembangan teknologi digital, kemudian ada misa live streaming dan seterusnya, ya kan? Nah, ini salah satu jalan baru. Tetapi bukan berarti kemudian sesudah pandemi kita akan terus menjalankan misa live streaming itu. Tidak bisa. Kita harus menemukan jalan baru lagi. Maka meskipun misa itu offline, tetapi tentu akan ada jalan baru. Sehingga pemaknaan bagaimana misa, bagaimana perayaan Ekaristi akan dihayati secara baru juga. Ya. Ini salah satu contoh jalan baru. Nah, dalam pewartaan, dalam pengajaran tentu kita nanti akan menemukan jalan-jalan baru itu. Ya kan? Misalnya seperti ini. Dulu sebelum pandemi, saya diikut sertakan dalam pengajaran SEP di Sekinah. Selalu offline, gitu kan? Tetapi ketika kemudian pandemi apa? Jalan baru ditempuh yang pada awal mulanya itu barangkali tidak ada di dalam gambaran panitia itu ya, Cik Siska atau si Anas atau siapa gitu kan. Tetapi sesudah pandemi, saya masih dilibatkan lagi dengan jalan baru, dengan apa? Zoom, seperti kita malam ini. Nah, ini salah satu jalan baru. Nah, tentu kita nanti akan menemukan jalan-jalan baru yang lain, meskipun persoalannya sama, tetapi jalannya yang beda, jalan yang baru, yang harus kita tempuh bersama. Oke, terima kasih banyak Romo. Wah, ini di detik-detik sudah ditutup, ini banyak pertanyaan Romo. Kira-kira kalau pertanyaannya tidak terjawab, apakah Romo bersedia jawab melalui chat begitu Romo? Nanti Ya, silakan bisa di chat ke saya melalui panitia, lalu saya nanti panitia biar chat ke Romo untuk TV gitu ya. Sungguh luar biasa ya, jalan baru ini, jalan yang luar biasa, keterbukaan kita akan Allah juga membawa kita jadi terbuka nih sekarang malam ini. Nah, untuk keterbukaan itu kita akan mendengarkan nih, sepertinya gitu ya, Cilioni ya. Ya, betul. Sekarang kita mau masuk di dalam sesi sharing. Ini ada 4 perwakilan. Dan untuk yang pertama, perwakilan dari Light of Jesus Family yang akan disampaikan oleh Saudara Bella. Kami persilahkan kepada Saudara Bella untuk memberikan sharingnya apa yang telah dilakukan oleh LOJF. Waktu kami persilahkan. Shalom, hari ini saya akan membagikan pengalaman kami melakukan pewartaan penginjilan melalui lagu-lagu pujian. Komunitas kami LOJF memiliki sebuah kelompok penyanyi dan pemusik yang sudah ada sejak 2013, yaitu LOJ Worship. Beranggotakan anak-anak muda Katolik, cara kami melakukan pemuritan tersebut adalah melalui lagu-lagu pujian yang kami ciptakan
dengan harapan bahwa lagu-lagu ini dapat menyentuh, dapat memberkati, dan juga para pendengar bisa secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sejak 2013, secara rutin setiap 2 tahun sekali kami meluncurkan album baru, di mana lagu-lagu pujian ini diciptakan 100% oleh anak-anak muda Katolik dengan aransemen dan gaya bermusik yang relevan. Berarti udah banyak banget ya lagu-lagu pujian yang diciptakan. Betul, dan setiap lagu-lagu yang kami ciptakan ini itu berangkat daripada pengalaman pribadi setiap kami mengalami pergumulan, melewati pergumulan hidup, melewati perjalanan iman bersama dengan Tuhan, di mana pada akhirnya kami sungguh tahu bahwa pergumulan, perjalanan kehidupan ini tidak pasti, tapi kami memilih pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Sehingga hal-hal tersebut kami tuangkan di dalam bentuk lirik, di dalam bentuk lagu, dan aransemen musik, yang kami harapkan bahwa lagu-lagu ini bukan hanya kami, bukan hanya setiap pribadi kami yang mengalami pemulihan, mengalami pertobatan, mengalami kelegaan ini, tapi kami sungguh berdoa dan berharap setiap umat Tuhan yang mendengarkan lagu-lagu ini bisa mengalami Tuhan Yesus dan bisa dipulihkan kehidupannya. Sehingga tantangan yang sering kali kami hadapi adalah bahwa lagu-lagu pujian dan penyembahan ini tidak begitu mudah untuk diterima, terutama dengan pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa lagu seperti ini, gaya bermusik yang seperti ini kok kayaknya bukan Katolik banget ya. Tapi kami sungguh-sungguh bersyukur bahwa gereja Katolik begitu kaya dan begitu indahnya memberikan kesempatan kepada setiap umatnya untuk bisa mengekspresikan cinta mereka kepada Tuhan melalui setiap panggilan yang ada daripada kami. Dan sehingga melalui tantangan ini atau tantangan apapun itu, kami terus berusaha mengikuti panggilan Tuhan untuk bisa melayani Dia melalui pujian dan penyembahan ini. Karena setiap pergumulan kita, setiap pengalaman iman kita itu berbeda-beda pada setiap fase, sehingga pada masa-masa tersebut bagi setiap kami mungkin tertuang atau disaksikan melalui puji-pujian, dan begitu banyak tanggapan, feedback, respon, kesaksian yang kami terima bahwa apa yang mereka dengar, apa yang mereka nikmati, apa yang mereka naikkan pujian ini, penyembahan ini, ternyata itu relate secara pribadi dengan pergumulan mereka pada saat itu. Sehingga kami sungguh-sungguh percaya ketika kami gunakan kreativitas, ketika kita gunakan kreativitas kita untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan pakai itu. Musik, lagu, lirik, pujian ini hanya sebagai pintu, hanya sebagai wadah, di mana pada akhirnya kerinduan kami adalah setiap mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Kristus, bisa mengalami pertobatan, bisa mengalami kehidupan yang berkemenangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itulah Bella ya dari LOJF. Kalau kita melihat sharingnya, bahwa bagaimana LOJF itu melakukan pewartaan melalui lagu-lagu, sehingga umat yang bisa mengalami relasi pribadi dengan Tuhan, mengalami pemulihan dan kekuatan. Di sini mereka juga membangun persahabatan dengan kelompok-kelompok lain, selain dari berbagai komunitas, juga denominasi yang lain. Jadi dalam keberagaman, LOJF itu melakukan misi, menjadi berkat bagi semua orang. Ya, Olive, yang berikutnya siapa, Olive? Wow, ya, yang berikutnya kita akan mendengarkan sharing dari Bapak Hendrik Theodores, gitu ya, perwakilan dari komunitas Katolik Family Ministry. Silakan Pak Hendrik, boleh di-unmute, monggo. Oke, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau dari komunitas CFM, mungkin saya bercerita singkat bahwa pelayanan ini sebenarnya dimulai dari pelayanan pria yang bernama Pria Sejati Katolik. Dan pada saat itu kami berada di bawah BPK PKK Surabaya. Dalam perkembangannya, kegerakan ini begitu banyak memberkati pria. Dan tahun 2006 saya adalah peserta yang
pertama mengikuti camp ini, dan pada saat itu Tuhan boleh menyentuh hati saya, memulihkan hati saya, kemudian ada hati yang ingin melayani. Tahun 2015 kemudian beberapa keuskupan berkumpul, dan pada saat itu setiap hati yang hadir pada saat itu punya visi dan misi yang sama, bahwa bukan hanya pria yang perlu dipulihkan, tapi keluarga juga perlu dipulihkan, sehingga pada kegerakan CFM ini ada kegerakan pemulihan pria, pemulihan wanita, ada pemulihan anak-anak laki, anak-anak perempuan, dan sampai saat ini telah berjalan. Kegerakan ini sudah memberkati kurang lebih 22 keuskupan selama perjalanannya. Ada 2 keuskupan yang ada di luar negeri, di Sabah, Malaysia, Keuskupan Keningau, dan yang keuskupan yang ada di Timor Leste, Keuskupan Dili. Sebenarnya semua ini bisa terjadi, yang pertama ini semua adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kami. Tapi yang perlu ditekankan bahwa pekerjaan ini tidak akan berjalan ketika tidak membangun persahabatan kepada semua saudara-saudara kami yang ada di keuskupan. Contoh yang paling konkret adalah Keuskupan Sabah yang ada di Keningau. Ini adalah hasil hubungan membangun persahabatan dengan teman-teman yang ada di Pontianak, khususnya CFM Pontianak, yang memang berada di bawah BPK, PKK yang ada di Keuskupan Pontianak. Artinya bahwa persahabatan ini adalah titik awal bagaimana kegerakan ini bisa menjadi berkembang. Dan yang kedua adalah keberagaman di dalam pelayanan ini kita rasakan. Yang pertama, keberagaman dalam segmen pelayanan, ada bapak, ada ibu, ada anak, pria, dan laki-laki. Tapi bukan hanya itu saja. Ternyata pelayanan ini ketika berjalan, banyak sekali dari teman-teman yang berkeyakinan lain. Bahkan di Purwokerto ada seorang pemuka agama yang punya pondok pesantren juga ikut. Ketika kami memberitakan bagaimana Yesus bisa memulihkan hati kami bersaksi bahwa Yesus begitu sungguh luar biasa buat kami. Pada saat itu saya sempat bertemu dan dia berkata, sungguh luar biasa, bahwa nilai-nilai ini adalah nilai yang universal yang bisa kami pakai di dalam keyakinan kami. Jadi di dalam perjalanannya juga kami melihat ada orang Buddha, dan selama berapa tahun kami melihat bahwa sangat banyak orang-orang yang dari pelayanan yang kita jalankan ini, banyak orang yang percaya kepada Yesus, yang mereka lihat bagaimana Tuhan Yesus sungguh-sungguh bisa memulihkan hidup kami. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi apa yang menjadi kekuatan di dalam pelayanan kami adalah fokus pada pelayanan keluarga. Kira-kira begitu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak nih Pak Hendrik gitu ya. Di mana CFM ini boleh awalnya pada pria saja gitu ya. Terus mulai itu ada wanita, kemudian anak-anak, laki-laki, dan juga perempuan. Seperti itu. Mulai dari yang Katolik saja sampai pada akhirnya ada agama yang lain juga merasa sangat terberkati gitu ya dengan pelayanan yang diberikan. Dan satu poin yang saya tangkap gitu ya, dan sangat luar biasa, bahwa persahabatan itu menghasilkan persahabatan yang baru. Ternyata mungkin itu korelasinya dengan jalan baru yang tadi Romo boleh sampaikan. Terima kasih. Lanjut Celiau nih, semakin segar aja ini semakin malam nih. Monggo. Ya. Sekarang kita masuk di dalam pesiaran yang ketiga, yaitu dari BPK Keuskupan Agung Pontianak yang akan diwakili oleh Bro Untung Yap. Untuk Bro Untung Yap kami persilahkan ya. Shalom saudara-saudari terkasih. Suatu rahmat yang besar bagi kami bahwa kami diizinkan untuk boleh bersharing tentang pengalaman kami mewartakan di tengah keberagaman. Sebagai satu gambaran saja bahwa Keuskupan Agung Pontianak termasuk salah satu keuskupan yang mempunyai jumlah umat Katolik yang sangat besar jika dibandingkan dengan keuskupan-keuskupan lain,
yang ada di Indonesia ini. Dengan jumlah yang begitu besar, maka keragamannya juga kian terasa. Maka kami yang ada di tengah-tengah umat dan menjadi bagian di dalamnya perlu bahu-membahu untuk boleh melayani umat yang mempunyai kebutuhan. Sebagai salah satu contohnya, Gereja Katedral setiap tahun menyelenggarakan sakramen Krisma yang berjumlah 200 orang, di mana pastor parokinya mengizinkan kepada kami untuk boleh memberikan retret SHDR untuk mereka. Dan juga untuk setiap event tahunan seperti camp-camp keluarga yang dimodulkan oleh CFM, camp Priskat, Waberkat, Young Men, dan Young Woman. Di sini keberagamannya kian terasa karena jumlah pelayanan, jumlah orang-orang yang dilayani cukup besar, sehingga BPK melalui PD-PD yang ada di bawah BPK perlu bersatu hati. Maka di sini kami melihat bahwa tidak hanya umat yang dilayani beragam, tetapi para pelayan yang hadir adalah pribadi-pribadi yang unik dan beragam juga. Tetapi justru itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk boleh melayani umat Allah. Malah ini menjadi satu momen atau event persatuan buat kami para pelayan Tuhan, meskipun berasal dari persekutuan doa-persekutuan yang berbeda. Tetapi kami menghadapi tantangan bagaimana kami bersatu hati, tidak mengedepankan bendera kami masing-masing, tetapi justru bersama-sama melayani umat yang membutuhkan lewat pewartaan di dalam camp keluarga ini. Maka para pelayan yang beragam ini juga menjadi suatu kunci keberhasilan lewat setiap kreativitas dan inovasi yang boleh kami rajut bersama. Dan juga di dalam suatu kegiatan sosial, seringkali ketika kami mendapatkan kesempatan melayani umat-umat yang membutuhkan pelayanan. Misalkan salah satu contohnya pelayanan kepada keluarga Tionghoa yang anggota keluarganya Katolik meninggal. Biasanya kita di sini Tionghoanya masih kental, sehingga setiap orang yang meninggal, kalau keluarganya bukan Katolik, maka mereka bingung bagaimana bisa membantu saudara mereka yang Katolik, atau mereka yang secara taraf ekonomi sulit untuk boleh memfasilitasi pemakaman mereka, umat-umat Katolik. Disinilah teman-teman, beberapa teman BPK PKKKP ikut terlibat dalam Yayasan Santo Kristoforus. Di situ mereka bahu-membahu bersama umat Katolik yang lain melayani keluarga-keluarga dan juga jenazah yang tidak hanya membutuhkan pelayanan doa, pelayanan misa, tetapi mereka juga melayani dalam menyediakan kebutuhan peti mati dan sebagainya. Sungguh suatu pelayanan yang tidak melihat batas-batas bendera atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Sehingga pewartaan ini tidak hanya dilakukan lewat kata-kata, tetapi juga lewat tindakan nyata. Dan masih begitu banyak lagi hal yang ingin kami sharingkan, tetapi kami sadari bahwa dengan waktu yang singkat ini kami berharap bahwa kami bisa menginspirasi kita semua bahwa karya Roh Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan tidak ada satupun yang dapat membatasi kasih Allah boleh nyata. Dan kita semua dipanggil untuk menjadi saluran perpanjangan tangan dari Tuhan. Sekian, terima kasih. Shalom. Terima kasih kepada Bro Untung dari BPK Keuskupan Agung Pontianak. Di sini saya melihat bahwa BPK Keuskupan Agung Pontianak telah melakukan persekutuan ya, yang tadi Romo katakan, yaitu melakukan tindakan bersahabat dengan berbagai komunitas pelayan yang beragam ya, tapi mereka bisa akrab dan bersahabat. Mereka juga melakukan partisipasi, yaitu dengan gerikan terlibat melayani beragam umat yang unik, berbeda-beda, tidak melihat batas tadi katanya ya, dan melakukan misi, yaitu apa? Melayani menjadi berkat bagi mereka. Dan ada kata-kata yang penting ya, bahwa pewartaan itu tidak dilakukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Sungguh luar biasa ya, Olive. Nah, sekarang siapa yang keempat, Olive? Nah, ini yang keempat. Ya, saya memanggilkan Ibu Jane Hanjaya.
dari komunitas Heman Salvation Ministry. Monggo di-unmute. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam, ya. Komunitas kami Heman Salvation Ministry yang sering disebut HSM telah berdiri sejak tahun 1997 dan telah berusia 25 tahun sampai hari ini. Kami bersekutu dalam kelompok-kelompok kecil setiap hari Senin dalam sel-sel single, ada sel pasutri, ada sel kids, dan ada sel youth, remaja. Di dalam kelompok-kelompok sel ini, kami bertekun di dalam pengajaran, pujian penyembahan, kesaksian pribadi, melakukan Lectio Divina, juga saling mendoakan satu dengan yang lain, dan juga berfellowship, bersahabat, pergi bersama, makan bersama, ya. Visi dan misi dari komunitas kami tentunya adalah membawa keselamatan bagi banyak orang, khususnya kaum muda, melalui pujian dan penyembahan. Sebagai pembina rohani, saya dan suami melatih mereka, para muda-muda ini, untuk berpartisipasi dan untuk berketerlibatan menjadi berkat bagi orang lain. Beberapa macam pelayanan yang sudah kami lalui sebagai anggota dari HSM. Satu, ada yang bergerak di bidang seksos dan mengadakan operasi katarak gratis bagi semua kalangan, biasanya mayoritas Muslim, ya. Dan juga ada yang bergerak di bidang doa. Sebelum pandemi itu kami terus melakukan pelayanan doa di rumah sakit RKZ setiap hari Sabtu untuk melayani orang-orang yang sakit dari berbagai macam agama yang ada di sana. Siapa saja yang mau didoakan silahkan. Dan menurut kesaksian mereka, mereka sungguh terhibur, mereka sungguh merasa disegarkan karena dilayani oleh anak-anak muda. Itu menurut pengakuan mereka, ya. Dan juga ada yang tergerak di dalam tim pujian, ya. Di dalam tim pujian ini kami mendapatkan kesempatan untuk melayani PDKK di berbagai macam keuskupan di Indonesia, dan juga pernah diundang ke luar negeri, Singapura, Perth, Sydney, dan sebagainya. Di sana kami memberikan pengajaran-pengajaran juga mengenai bagaimana menjadi tim pujian yang baik dan menjadi berkat. Ya. Nah, baru-baru ini komunitas kami HSM berkolaborasi dengan komunitas LOJ dari Keuskupan Agung Jakarta dalam menciptakan album yang baru. Dan bagi kami komunitas HSM ini adalah album yang ketiga. Ya. Nah, launching album ini sudah diadakan bulan yang lalu, November awal di Jakarta, dan di November akhir di Surabaya. Dan diharapkan lewat album-album kami ini sebagai orang-orang Katolik dapat memberkati orang-orang yang lain. Banyak orang, terutama memberkati orang-orang Katolik. Nah, yang keempat itu ada yang bergerak juga di pewartaan, penginjilan. Sesuai dengan Matius 28 ayat 19-20, banyak dari kami yang juga diutus untuk pergi kemana-mana untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita. Bahkan di musim pandemi juga kami tetap mempunyai jalan yang baru. Tetap dari awal pandemi kami tetap mewarta di persekutuan doa kami, Domus Glorie, melalui live streaming online, ya. Nah, seperti tadi dikatakan Romo. Nah, bagi kami untuk menghindari godaan-godaan dunia, menghindari tantangan-tantangan dari dunia, kami mengharuskan anggota-anggota komunitas ini, pelayan-pelayan di dalam komunitas kami, untuk kembali kepada hidup berkomunitas. Jadi selalu diingatkan untuk kembali kepada hidup berkomunitas. Nah, jadi di sini kami melihat bahwa bersama kita berbagi dalam di tengah keberagaman. Sungguh indah dan
sungguh menyenangkan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Jane Hanjaya ya. Dari komunitas Heman Salvation Ministry kita kembali diingatkan begitu. Kembali pada kelompok kecil gitu ya. Dan saya sangat kenal ini Oma Jane ini ya, Oma Jane dan Opa Hanjaya gitu ya. Mereka adalah senior yang menggerakkan. Ternyata persahabatan itu menggerakkan dan menggerakkan dan menggerakkan terus begitu. Luar biasa. Silakan Juladi, apalagi nih sekarang? Nah, kita tampilkan keempat pe-sharer ya. Kita mau tepuk tangan untuk mereka. Bisa di spotlight multimedia. Ada Pak Hendrik, ada Ada Bro Untung Pak Hendrik. Nah, terus ada Ya. Bella dari LOJF. Betul, dari LOJF. Bella, Boleh di Bella. spotlight. Ya. Nah, sambil spotlight mereka. Bella lagi di luar. Beruntungnya mana? Beruntungnya Ya. Pak Ibu. Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangan gitu ya Cileni ya? Ya, Tepuk betul. tangan boleh, kasih love boleh, kasih jempol boleh. Sebagai tanda di mana kita bersyukur atas kehadiran mereka pada malam hari ini. Olive, kalau tadi saya beri pantun di awal, maka di akhir acara ini saya akan memberi pantun lagi ya. Boleh. Jangan ke Pulau Padar. Jangan lupa bawa hand sanitizer. Dalam hidup kita harus selalu sadar, kita semua ini adalah seorang evangelizer, ya. Terima kasih Romo Nututi, para sharer, Olive dan semuanya. Saya kembalikan kepada MC-nya yaitu